Jalan-jalan ke Brastagi, singgah sebentar membeli bunga melati. Tak lama lagi sekolah akan aktif kembali karena COVID-19 akan segera dibasmi. Ayo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama ya, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap lagi bagaimana cerita mengenai LKBB ini, nah langsung saja kepoin YouTube saya, video saya ini ya. Dan sebelum kalian tonton video saya ini, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Ingat ya, kata Atta Halilintar, subscribe itu gratis. Oke, terima kasih, dukung terus YouTube ini, konten ini akan menjadi video pembelajaran terbaik pastinya. Terima kasih semuanya dan selamat menonton. Baik, dalam video ini saya akan berbicara mengenai lembaga keuangan bukan bank ya, berarti di luar bank ya, baik itu bank umum maupun bank baik itu bank Indonesia maupun bank konvensional. Jadi yang kita bahas itu adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, apa saja lembaga keuangan bukan bank? Nah, mari kita simak video pembelajaran berikut. Oke, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB ya. Nah, ini udah ada gambarnya, pasti sudah tahu ya. Oke, nah LKBB ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, itu adalah pengertian dari lembaga keuangan bukan bank. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, menurut surat keputusan Menteri Keuangan RI ya, RI nomor Oke, menurut surat keputusan Menteri Keuangan RI ya, nomor keputusan 38/MK/4/1972, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga ya, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, usaha-usaha apa yang dilakukan LKBB? Yaitu antara lain yang pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Selanjutnya sebagai perantara untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana atau dalam usaha patungan ya. Kemudian yang berikutnya perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Nah, yang selanjutnya peran-peran LKBB itu adalah yang pertama membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas. Aduh, salah tulis lagi nih. Nah, yang selanjutnya peran-peran LKBB yaitu yang pertama membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang berikutnya yaitu berperan untuk memperlancar distribusi barang. Nah, yang selanjutnya berperan untuk mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Nah,
Oke, kemudian bentuk usaha LKBB. Nah, apa saja bentuk usaha dari lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia? Mari kita bahas. Yang pertama adalah bentuk usahanya yaitu berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk kerja sama dengan badan hukum asing. Selanjutnya bentuk usahanya adalah berbentuk badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Oke. Nah, selanjutnya lembaga keuangan bukan bank dapat mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan sejumlah perusahaan yang dimiliki pengusaha golongan ekonomi lemah. Itu dia ya. Salah satu manfaat dari LKBB. Oke, kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut. Oke, yuk kita lihat kegiatan usahanya. Yang pertama, LKBB itu menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Nah, yang berikutnya yaitu dengan cara menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, yang selanjutnya kegiatan usahanya itu adalah memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Jadi ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ya, melakukan penyetoran modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham-saham di pasar modal. Oke. Kemudian yang selanjutnya melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Oke, yang selanjutnya menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di dalam masyarakat ya. Nah, yang pertama adalah perusahaan asuransi. Pasti kalau berbicara perusahaan asuransi pasti kalian sudah paham ya apa perusahaan asuransi ya, karena begitu banyak jenis asuransi ya yang ada di Indonesia. Oke, kita akan bahas. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung. Berarti ada penanggung, ada tertanggung ya, dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian ataupun kerusakan atau kehilangan atau keuntungan akibat peristiwa yang tidak tentu ya. Itu dia contoh LKBB yang terdapat dalam masyarakat, perusahaan asuransi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini contoh perusahaan asuransi, yaitu ada asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra, asuransi Sosial Tenaga Kerja, asuransi Kesehatan Indonesia atau ASKES, kemudian ada asuransi Kerugian Jasa Raharja. Nah, ASKES ini seperti BPJS ya, Bpjs Ketenagakerjaan atau juga atau kesehatan. Oke, kita lanjut. Nah, istilah yang perlu kalian ketahui dalam asuransi ya, yang pertama ada namanya premi asuransi. Nah, premi asuransi ini adalah uang pertanggungan yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung ya. Jadi kalau kita memakai produk asuransi sebuah perusahaan, misalkan asuransi X gitu kan, untuk jiwa, untuk kesehatan, nah berarti kita akan membayar premi yang namanya bisa kita bayar dia per bulan ya. Berarti yang tertanggung itu kita yang memakai jasanya, penanggung itu ya pihak perusahaannya, itu dia. Kemudian ada istilah lagi polis asuransi. Nah, itu adalah surat kontrak atau surat pelaksanaan ya, pelaksanaan kontrak asuransi yang berupa kesepakatan kedua belah pihak ya. Surat kontrak pelaksanaan asuransi yang berupa kesepakatan kedua belah pihak ya. Jadi itu kontraknya apa saja, apa isi perjanjiannya gitu. Oke, makanya sebelum kalian join asuransi, baik itu kesehatan maupun untuk kendaraan dan apapun itu, maka dibaca dulu kontraknya sehingga ketika nanti mau klaim, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalkan kita mau klaim, jadi bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya dalam kegiatan perasuransian terdapat dua pihak yang terkait. Nah, ya.
Yang pertama pihak tertanggung, yakni pihak yang mengasuransikan dan berkewajiban membayar premi asuransi. Berarti ya si pemakai asuransi tersebut kan gitu. Kemudian pihak penanggung, yakni pihak yang menerima premi asuransi yang akan menanggung atau memberi ganti rugi jika terjadi resiko. Berarti si pihak perusahaan asuransinya. Nah itu dia, gampang ya? Oke, iya gampang. Kalau gampang di subscribe ya, di share, oke? Nah, di like, di komen, subscribe sebanyak-banyaknya, oke? Nah, jangan sampai nggak di share ya. Oke, ini luar biasa memang penonton harian Boltok ini. Oke, kita lanjut. Adapun syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan sebagai berikut. Nah, syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, kerugian cukup besar, tetapi kemungkinan terjadinya sangat kecil sehingga asuransi terhadapnya dapat dilakukan secara ekonomis. Ya, jadi kalau kita ikut asuransi ini yang keuntungannya itu ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan kan gitu kan. Nah, jadi bisa diklaim, jadi bisa saja kita gratis ataupun biaya yang kita keluarkan jauh lebih murah ya dibanding kita mengganti rugi. Itu dia. Oke, kemudian kemungkinan kerugian dapat diperhitungkan. Ya. Oke, kemudian terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap resiko yang sama. Iya, benar. Ya. Kemudian kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Ya, namanya tak terduga ya, itu dia. Jadi kan nggak mungkin kita sengaja kita sakit kan enggak. Jadi yang namanya sakit atau bencana atau hal-hal yang bersifat insiden itu kan nggak terduga gitu ya, atau kebetulan gitu dia. Oke. Nah, kemudian kerugiannya tertentu. Nah, itu ya tadi ya syarat-syaratnya ya, syarat-syarat resiko. Oke. Nah, kita lanjut. Perusahaan dana pensiun. Nah, setelah tadi asuransi, yang berikutnya adalah LKBB itu yaitu TASPEN ya, atau tabungan dana pensiun ya. Nah, di mana TASPEN ini adalah dana pensiun yang dihimpun oleh lembaga dana pensiun, contohnya PT Tabungan Asuransi Pensiun atau PT TASPEN dan Perum Asabri ya. Biasanya ini PNS yang menggunakan ini. Oke. Kemudian penjelasan mengenai PT TASPEN dan pengurusannya terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1963. Oke, ini tentang TASPEN ya. Nah, di mana ketentuan tentang dana pensiun dan dana pemberi kerja tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 92 dan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 1992. Jadi ya, kemudian yang berikutnya di mana TASPEN itu merupakan jaminan pegawai di hari tua dan hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1974. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, lembaga dana pensiun tersebut berfungsi. Nah, berarti fungsi TASPEN itu apa kan gitu. Nah, fungsinya yang pertama sebagai tempat untuk mengumpulkan dana masyarakat yang sifatnya jangka panjang. Dan yang kedua sebagai tempat untuk memberikan jaminan pensiun bagi anggota yang sudah pensiun atau peserta program. Nah, itu dia ya fungsi dari lembaga dana pensiun atau TASPEN. Oke, kita lanjut. Nah, dana pensiun ini diperoleh melalui potongan gaji pegawai setiap bulan selama pegawai tersebut atau seseorang tersebut masih aktif bekerja, kemudian dibayarkan kembali kepada pegawai tersebut setelah dia pensiun. Nah, jadi sebenarnya itu adalah uang kita ya, uang kita, gaji kita yang disisihkan untuk ditabung, di mana nanti kalau kita pensiun, uang itu bisa kita pakai sebagai dana pensiun kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi ya. Oke, lanjut. Nah, dalam masa tenggang, yaitu masa pemotongan, sebagian gaji dengan masa pembayaran saat pegawai atau karyawan pensiun dan yang terkumpul tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan cara sebagai berikut. Nah, berikut cara menyalurkan dananya ya, dana pensiunnya. Oke, yang pertama dipinjamkan kepada badan-badan yang membutuhkan. Oke, kemudian diberikan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat perusahaan dana pensiun. Nah, apa manfaatnya? Nah, ini dia. Yang pertama bagi perekonomian nasional, di mana dana yang dihimpun dari iuran peserta dapat sebagai modal bagi dunia usaha. Yang selanjutnya bermanfaat bagi peserta, di mana dana pensiun akan memberi jaminan pendapatan hari tua. Oke, kemudian manfaatnya bagi perusahaan yaitu loyalitas, kewajiban moral, dan kompetisi tenaga kerja. Oke, ya manfaat bagi karyawan ya. Yang pasti kan
pasti karyawannya semangat bekerja ya, kompetisi tenaga kerja apabila diberikan fasilitas seperti dana pensiun ya, karyawannya juga mungkin akan lebih loyalitas ya. Kemudian yang selanjutnya bagi karyawan ya, manfaatnya bagi karyawan yaitu rasa aman dan kompensasi yang lebih baik ya. Jadi kita bekerja sebagai karyawan ataupun tenaga kerja ya lebih aman, lebih berani bekerja gitu, karena ketika kita sakit mungkin pasti nanti ada yang cover di rumah sakit, jadi kita nggak kerepotan untuk memikirkan kalau sakit bagaimana gitu. Nah kalau kuku patah bagaimana gitu ya. Oke, nah itu tadi manfaat perusahaan dana pensiun. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan kredit ya. Nah, simpan pinjam atau simpan kredit. Oke, atau koperasi kredit. Nah, di mana koperasi simpan pinjam ini, kegiatan koperasi tersebut ya adalah menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Ya, namanya simpan pinjam, ya kan? Memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukan dengan syarat-syarat yang mudah dan bunganya ringan ya, karena koperasi itu dia berasaskan kekeluargaan, makanya dia syarat-syaratnya mudah dan bunganya ringan, lebih mudah daripada minjam di bank. Oke, yang berikutnya untuk meminjam uang, anggota tidak perlu menyerahkan jaminan atau agunan, tidak perlu pakai agunan. Oke. Nah, yang berikutnya koperasi kredit ini dapat digunakan untuk memberantas riba. Nah, dalam syariat Islam kan itu tidak boleh namanya riba ya. Kemudian selain itu koperasi kredit memajukan semangat menabung dan mendidik anggota untuk tetap hidup hemat. Ya, benar. Oke, nah itu tadi penjelasan sedikit mengenai koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Oke, kita lanjut. Nah, modal koperasi kredit berasal dari beberapa sumber, antara lain modalnya itu yang pertama itu yang disebut dengan simpanan pokok. Nah, yang boleh diminta kembali jika anggota keluar. Nah, simpanan pokok ini adalah sejumlah simpanan atau uang yang pertama kali kita berikan kepada koperasi apabila kita bergabung kepada koperasi tersebut. Nah, misalkan kita bergabung kepada koperasi maju mundur. Nah, maka uang yang pertama kali kita beri atau simpanan pokok itu adalah namanya simpanan pokok. Uang yang kita beri untuk pertama kali join kepada koperasi maju mundur tersebut. Nah, itu bisa diminta kembali jika anggota keluar. Itu dia simpanan pokok ya, simpanan yang pertama sekali. Kalau di sekolah atau di kuliahan seperti uang pembangunan, nah kita bayar pertama sekali ketika masuk. Itu dia. Kemudian ada namanya simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini dia seperti iuran yang kita bayar ya, mungkin per minggu, per bulan, kan itu dia seperti iuran. Kalau di sekolah atau di kampus namanya uang sekolah atau uang kuliah. Nah, dia bulanan, kalau uangnya kan semester. Nah, itu dia ya. Dia rutin ya kita berikan. Oke, teratur atau rutin. Yang berikutnya namanya adalah simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini berasal dari anggota koperasi ya, anggota koperasi yang dia tidak menerima balasan apapun atas simpanannya tersebut. Nah, ya, dimana simpanan sukarela yang setiap saat dapat diambil sesuai dengan ketentuan koperasi yang bersangkutan. Nah, itu simpanan sukarela, ya. Kemudian ada namanya nanti dana cadangan. Nah, dana cadangan ini biasanya ini berasal dari sisa hasil usaha ya, SHU koperasi, itu dia, dari hasil usaha ya, dana cadangan ini. Itu dia. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah hibah ini seperti bantuan. Nah, itulah tadi modal koperasi ya, modal koperasi kredit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya landasan koperasi. Nah, landasan koperasi itu adalah yang pertama landasan IDIL yaitu Pancasila, yang kedua landasan struktural yaitu Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 1, landasan struktural ya, bukan struk ya. Struktural. Kemudian landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1992, artinya terdapat pada undang-undang gitu ya. Kemudian landasan mental atau kesetiakawanan dan kesadaran, itu dia. Oke. Kemudian keuntungan dari koperasi yang pertama itu adalah tidak memakai jaminan, kemudian anggota terhindar dari rentenir ya. Oke. Kemudian ketika akhir tahun setiap anggota memperoleh yang namanya sisa hasil usaha. Nah, setelah video ini nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menghitung sisa hasil usaha dalam koperasi. Gampang.
Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, setelah koperasi, salah satu jenis LKBB yaitu perusahaan sewa guna atau leasing. Nah, oke. Nah, leasing yaitu sewa guna merupakan pembelian secara angsuran. Namun sebelum angsurannya selesai atau lunas, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Itu dia. Nah, kemudian manfaat leasing. Yang pertama itu adalah menghemat modal. Yang kedua itu adalah diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Nah, yang berikutnya manfaat leasing itu adalah persyaratan lebih mudah dan fleksibel. Dan kemudian yang terakhir, manfaat leasing itu adalah biaya lebih murah. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah leasing ada namanya Perum Pegadaian ya. Ini juga merupakan bagian dari LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Dalam memberikan kreditnya ya, Pegadaian tidak memperhatikan penggunaan uang tersebut ya. Peminjaman dapat digunakan untuk usaha perdagangan, industri rumah tangga, dan bahkan untuk keperluan konsumsi. Nah, Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya kan? Data olah kan? Oke. Kemudian Perum Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang tujuannya memberikan pinjaman kepada perseorangan atau golongan ekonomi lemah. Jadi ya, Pegadaian. Oke. Kemudian pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian didasarkan kepada nilai barang jaminannya, ya. Jadi sesuai dengan agunannya atau jaminannya ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jaminan kredit dapat berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Ya, itu dia bisa mungkin sepeda motor atau mobil, ya. Itu benda-benda bergerak ataupun seperti rumah, emas. Nah, itu dia. Itu tidak bergerak. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya bursa efek atau pasar modal. Nah, di mana bursa efek ini adalah tempat jual beli surat-surat berharga. Nah, itu dia. Oke, kemudian istilah-istilah yang perlu diketahui tentang bursa efek atau pasar modal. Nah, yang pertama saham. Saham itu adalah surat-surat berharga di mana pemiliknya merupakan pemilik perusahaan. Nah, atau gini, saham itu adalah modal perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, itu dia. PT ya. Kalau PT pasti modalnya saham. Itu dia. Kemudian ada namanya obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan. Pemiliknya bukan merupakan pemilik perusahaan. Atau obligasi ini merupakan surat utang, surat bukti utang. Nah, itu dia ya. Dimana kalau obligasi ini nanti yang kita terima kupon, ya. Kalau saham itu kalau obligasi istilahnya nanti kupon, ya, kupon yang kita terima nanti bunganya. Oke. Kalau saham ini nanti istilahnya adalah lot. 100 lot itu, satu lembar saham itu sama dengan 100 lot ya. Nanti yang kamu terima namanya dividen. Ya, laba atas saham namanya dividen, kemudian keuntungan atas obligasi namanya bunga. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, masih tentang saham masih tentang obligasi ya. Obligasi pasar modal. Ya. Keuntungan pasar modal. Nah, keuntungan pasar modal ini ya, yang pertama itu adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Yang berikutnya yaitu sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Kemudian yang selanjutnya memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Nah, dan yang selanjutnya yaitu kelemahan pasar modal. Nah, apa kelemahan pasar modal? Jadi ada keuntungan, ada kelemahan ya, sama kayak kita manusia juga ada kelebihan, ada kelemahannya. Nah, kelemahannya adalah mekanisme pasar modal yang cukup rumit, menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Jadi ya. Kemudian saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Ya, pasti dia spekulatif ya. Artinya memang tujuannya untuk mencari keuntungan ataupun laba. Jadi ya. Oke. Kemudian kelemahannya yaitu jika kurs tidak stabil maka harga saham ikut terpengaruh. Ya, jadi dia tergantung kurs ya, kurs nilai tukar rupiah yang terjadi pada saat ini gitu. Makanya kalau kita mau bermain di pasar modal, bermain saham, kita harus benar-benar mengetahui
tentang pengetahuan tentang saham gitu ya, tentang saham dan tentang obligasi gitu. Jadi kita tidak asal main gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi booming ya, semenjak corona, orang aktif sekarang untuk mencari tambahan bermain pasar modal, bermain saham gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih tentang pasar modal ya, manfaat pasar modal bagi investor. Nah, yaitu memperoleh dividen bagi pemegang saham. Dividen itu adalah laba. Kalau dia memiliki saham namanya dividen. Ya. Kemudian memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham. Nah, capital gain ini istilah dari labanya, istilah dari keuntungan. Keuntungan atas dividen. Nah, itu capital gain nama istilahnya ya. Kalau kita rugi, capital loss. Oke. Kemudian memperoleh bunga dari pemegang obligasi. Nah, kalau laba atas atau keuntungan dari obligasi namanya bunga. Nah, tadi saya sudah katakan ya. Kemudian memperoleh hak suara dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, kemudian dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Nah, itu tadi manfaat pasar modal bagi investor. Oke, kita lanjut. Oke, baik, manfaat pasar modal bagi emiten. Nah, manfaat pasar modal bagi emiten yaitu yang pertama, mendapatkan dana yang lebih besar. Oke. Kemudian perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengelola dana. Oke. Kemudian memperkecil ketergantungan terhadap bank. Oke, kemudian besar kecilnya dividen tergantung besar kecilnya keuntungan. Nah, yang selanjutnya tidak ada kewajiban yang terkait sebagai jaminan. Oke. Kemudian manfaat bagi pemerintah. Nah, apa manfaat pasar modal bagi pemerintah? Yang pertama, membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan. Kemudian yang selanjutnya, membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi. Dan yang terakhir itu adalah membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja. Nah, itu tadi manfaat pasar modal bagi emiten dan manfaat pasar modal bagi pemerintah. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya setelah tadi pasar modal, sekarang adalah perusahaan anjak piutang. Nah, ya, di mana perusahaan anjak piutang ini badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Itu dia. Oke. Kemudian manfaatnya bagi klien, di mana manfaat anjak piutang ini yaitu peningkatan penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah kelancaran modal kerja, dan yang selanjutnya adalah memudahkan penagihan utang. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi usaha. Oke. Nah, kemudian bagaimana manfaat bagi customer ya? Manfaat bagi customer atau pelanggan ya, yaitu kesempatan untuk membeli secara kredit ya. Kemudian pelayanan penjualan yang lebih baik. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu tadi tentang perusahaan anjak piutang. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya yaitu perusahaan modal ventura. Nah, di mana perusahaan modal ventura ini yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan. Ya, oke. Kemudian keunggulan dari modal ventura yaitu keunggulan yang pertama itu adalah sumber dana bagi perusahaan baru ya. Sumber dana bagi perusahaan baru. Yang kedua, adanya penyertaan manajemen. Yang berikutnya, kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura. Kemudian dengan adanya penyetaraan modal ya, PPU dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain ya. Kemudian MV menaikkan pamor PPU. Nah, modal ventura ya, MV itu ya. Kemudian PPU mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura ya. Kemudian mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Nah, itu dia. Ya, itulah tadi keunggulan dari modal ventura. Oke, kita lanjutkan. Nah, kelemahannya itu adalah kelemahan dari modal ventura, jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang.
Kemudian terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usahanya. Oke, kemudian yang terakhir, kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan. Nah, itu kelemahan dari modal ventura. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, masih semangat ya? Oke, yang berikutnya adalah manfaat dari modal ventura. Nah, manfaatnya itu adalah keberhasilan usaha meningkat, ya, kemudian efisiensi dalam pendistribusian barang, ya, kemudian meningkatkan bankabilitas perusahaan, ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan dana perusahaan meningkat, ya. Dan yang berikutnya adalah likuiditas meningkat. Nah, itu tadi manfaat dari modal ventura. Oke. Nah, oke, terima kasih ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Semoga bermanfaat ya pesan-pesan saya. Sebelum saya tutup, subscribe, oke, like, komen, dan share. Dan pesan terpenting yaitu tetap jaga kesehatan, rajinlah cuci tangan, pakai maskerlah kalau keluar, dan sebisa mungkin untuk sementara waktu jangan keluar-keluar dulu ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai ketemu di dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye.